Aku menanggapi Silakan. pernyataan abang tadi. Silakan. Ya, ini kan keunggulan dari anda seorang Kristen. Abang ini agamanya apa, bang? Saya Kristen, Bang. Saya Kristen. Ya, ini memang keunggulan anda sebagai agama Kristiani ya, bang. Kami sebagai orang Islam mungkin banyak ketinggalan, mungkin seperti itu ya. Tapi apa bahasanya gini aja. Itu pemikiran abang semuanya kalau nganggap Muhammad itu ngeprank. Kalau saya, ya pemikiran kami juga, pendapat saya juga, pendapat kami juga, dia nggak ngeprank. Bang, Kita nanti dibuktikan Bang, aja. layakkah orang yang tukang bohong diikuti? Ya kalau sebenarnya sih tidak layak. Tidak layak. Sebenarnya, adakah Muhammad berbohong? ya karena dia manusia pasti ada yang bohong, ada yang Nah iya, orang bohong. Abang sendiri sudah mengakui. Abang Muslim? Muslim. Oke, kita kasih naik ada Rafa Bocil. Rafa. Silakan Rafa. Silakan Rafa, nyalakan kamera Anda. Bentar, Mau diskusi Bang. dengan baik, silakan. Silakan Rafa, nyalakan kamera Anda. Halo? Oke. Ya, Rafa Bocil, apakah Anda seorang Bentar, Muslim? bang. Apa? Ya udah sip. Apakah Anda seorang Muslim? Aku Muslim, bang. Muslim. Ya, gimana Bang? Saya sebenarnya gini Bang, saya sudah agak sedikit lelah mencari orang Islam yang punya intelijensi yang bagus. Saya sudah lelah. Setiap ada Muslim yang datang ke sini, rata-rata anu semua. IQ-nya gorila kelasnya gitu loh. Jadi agak sedikit putus asa saya. Iya. Itu judulnya apa, bang? Wajibkah menjadikan itu pembahasannya ya? Itu ya. Iya, soalnya orang Islam bilang begini sama saya, jangan menuhankan Yesus, menuhankan Bapa di sorga saja, katanya begitu. Terus dianya sendiri nggak menuhankan Bapa di sorga, dia aja mana menuhankan Allah. Makanya saya bilang orang Islam yang ngomong gini nih memang agak sakit jiwa gitu loh. Gitu Bang. Iya, ini pembahasannya apa dulu ini, bang? Apa dari saya dulu, apa dari Anda dulu? Sebenarnya tema kita hari ini bukan ini, karena ini sudah kita bahas kemarin. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Nah, kita hari ini membahas ini, Bang. Nih, buktikan Muhammad tidak ngeprank umat Islam. Ngeprank Iya, Abang Islam? Iya. Abang percaya nggak? Abang percaya nggak kalau abang itu diprank sama Muhammad? Dikerjain sama Muhammad? Ya kalau bahasanya ngeprank, saya kurang setuju kalau Ya bahasanya bukan itu. ngeprank lah, dikerjain sama Muhammad. Ya contohnya seperti apa contohnya? Oke, baik. Kita mulai ya. Kita mulai. Baik, kita mulai, teman-teman. Kita mulai. Nah, begini Bang ya, Bang Rafa. Saya mau tanya dulu sebelumnya. Sebagai orang Islam, kamu percaya nggak bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah kebenaran? Percaya. Percaya. Kalau Muhammad bohong, berarti kira-kira kamu kena prank nggak? Ya, kalau Muhammad bohong kamu kena prank enggak? Berarti Anda sudah tahu ngepranknya seperti atau kebohongannya seperti apa kan? Jangan muter-muter dulu Bang. Anda kan tadi mengatakan Anda jawab tidak dulu. lagi dibohongin oleh Muhammad, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, apakah semua yang keluar dari mulut Muhammad itu benar? Ya. Oke, baik. Sekarang ada Al-Quran nggak di situ, Bang? Ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, silakan Bang. Coba ambil Al-Qurannya dulu. Tumben ini ada orang Islam yang mau pegang Quran, biasanya nggak mau. Iya Bang, dari tadi orang Islam yang naik ke sini nggak ada yang mau pegang Quran. Jauh katanya. Qurannya jauh katanya. Bilang aja males gitu loh. Bahkan ada yang tidur dia, ada diskusi itu dia tidur. Suruh ngambil Quran nggak mau. Gitu. Iya. Oke, ini udah Bang, udah. Oh, coba Bang dibuka dulu surat At-Tahrim. Bentar ya. Ini nggak buru-buru kan? Santai saja, santai.
Silakan. Bentar. At-tahrim, at-tahrim, Sudah ketemu Bang? Ini udah 106. Ya mereka kalau cari surat tuh halaman berapa gitu. Ya silakan. Kalau halaman gitu kan setiap cetakan kan beda-beda Bang. Ya ini halaman nomor tadi. Karena kalau selama saya punya Al-Quran Bang, Al-Quran itu yang saya beli-beli selama ini itu habis buat hiasan. Maksudnya halamannya itu habis buat hiasan gitu loh Bang, buat bunga-bunga gitu kan, ada renda-rendanya, begitu ada motif-motifnya gitu. Apa karena halamannya terlalu banyak gitu biar nggak habis halamannya atau gimana? Iya, memang Al-Quran begitu. Coba Anda beli Al-Quran, pasti di kanan kirinya itu ada bingkai-bingkainya, entah ada motif-motifnya gitu. Iya ini ada, bentar ya Bang. Sambil ngobrol dulu ya Bang, bentar Bang. Susah Kalau banget. kalau Anda beli Bible itu malah justru dibuat kertasnya itu setipis mungkin dan tulisannya itu sekecil mungkin biar muat. Karena saking banyaknya yang mau dimasukin ke dalam Bible itu. Nah, kalau Quran lain, Bang. Begitu banyaknya halaman-halaman yang kosong diisi bunga-bunga. Biar kelihatan tebel. Silakan. Loh itu memang fakta, teman-teman. Itu fakta. Cek aja. Iya, Quran fakta, cek aja kalau nggak percaya. Iris kuping saya kalau omongan saya salah. Silakan. 1062. Ini mau Silakan. ketemu ini 1062. Ya Bang, gimana? No, Silakan ayat berapa? dibaca surat At-Tahrim Iya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa ayat ini yang yang pertama. mau dibaca? Ayat yang pertama. Ya Bismillahirrahmanirrahim ya. Kedengaran ya? Kedengeran. Yuk. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma Bahasa halallahu Indonesianya laka. saja, Bang. Bahasa Indonesianya saja. Ya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, baik. Bang, di situ Muhammad mengharamkan yang halal. Betul nggak? Ya, Demi untuk menyenangkan istri-istrinya dia, betul nggak? ya. Nah, Anda tahu nggak itu tentang apa? Bukan. Ya, jadi Muhammad itu, ya dia itu mengharamkan Maria Kipti, seorang budak yang sangat cantik. Karena istri-istrinya cemburu sama Maria Kipti itu, Muhammad itu bilang, saya haramkan dia. Artinya Muhammad nggak mau bersetubuh dengan si Maria Kipti itu. Maria Kipti. Diharamkan. Padahal menurut Al-Quran, boleh Muhammad itu menggauli budak-budaknya. Tapi sama Muhammad diharamkan. Demi menyenangkan hati istri-istrinya. Di situ adalah Aisyah dan Hafsah. Nah, sekarang saya tanya sama Bang. Waktu itu di dalam Al-Quran itu, mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan demi menyenangkan istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun? Di situ Muhammad salah nggak, Bang? Ya salah posisinya. Salah. Jadi ketika dia mengucapkan kata-katanya itu, dia haramkan Maria Kipti itu, yang keluar dari mulut dia itu benar atau salah? Salah. Salah. Barusan tadi Bang, di awal-awal tadi Abang bilang apa? Semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran, betul? Betul. Sementara yang dalam Al-Quran bilang keluar dari mulut dia sesuatu yang salah, betul? Betul. Selamat, Anda sudah di-prank Muhammad. Ya, oke lah. Nah, sekarang begini Bang. Sekarang begini Bang. Itu udah menjadi satu indikasi Bang. Bang, kalau Abang mau pasang lampu merah di jalan raya, mau pasang lampu merah. Kalau sempat lampu merah itu error, tahu nggak apa yang terjadi Bang? Yang terjadi adalah kecelakaan. Makanya saya bilang Bang, Abang ngikutin Muhammad itu, nasib Abang itu saya lihat seperti orang yang mematuhi lampu rambu-rambu yang error. Karena dia ternyata ngomong salah. Betul? Mungkin karena dia manusia. Justru karena dia hanya manusia biasa, bahkan dia kena sihir. Betul?
Ya. Bahkan gara-gara dia petani kurma itu gagal panen. Petani kurma di Madinah itu gara-gara Muhammad tuh mereka gagal panen. Abang tahu? Tahu, itu tahu. Iya. Makanya Bang, jangan-jangan Bang, waktu Muhammad cerita tentang surga, ya waktu Muhammad cerita ini dan itu, jangan-jangan nanti Abang juga kena prank juga. Nanti setelah di yaumil akhir, di hari kiamat, nanti Muhammad bilang, sorry bro. Nah itu gimana? Aku menanggapi Silakan. pernyataan abang tadi. Silakan. Ya, ini kan keunggulan dari anda seorang Kristiani. Abang ini agamanya apa, Bang? Saya Kristen Bang, saya Kristen. Ya, ini memang keunggulan anda sebagai agama Kristiani ya, Bang. Kami sebagai orang Islam mungkin banyak ketinggalan, mungkin seperti itu ya. Tapi bahasanya gini aja. Itu pemikiran abang semuanya kalau nganggap Muhammad itu ngeprank. Kalau saya, ya pemikiran kami juga, pendapat saya juga, pendapat kami juga, dia nggak ngeprank. Bang, Kita nanti dibuktikan Bang, aja. layakkah orang yang tukang bohong diikuti? Ya kalau sebenarnya sih tidak layak. Tidak layak. Sebenarnya- Adakah Muhammad berbohong? Ya karena dia manusia pasti ada yang bohong, ada yang Nah iya, orang bohong. Abang sendiri sudah mengakui. Abang Muslim? Muslim. Abang percaya Muhammad bohong? Ya, aku ikuti, saya percaya. Bohong. Jangan ikut-ikuti. Anda percaya dari hati Anda setelah diskusi dengan saya, Anda secara akal sehat sudah mengakui bahwa Muhammad bohong? Kalau secara hati itu belum. Bang, Muhammad pernah berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Tahu hadis itu? Tahu. Nah, Muhammad bilang nggak keluar dari mulut dia kecuali kebenaran. Tapi nyata-nyatanya di dalam Al-Quran Muhammad kena tegur gara-gara dia mengucapkan yang salah, betul? Betul. Berarti keluar nggak dari mulut dia kesalahan? Iya, ya. Berarti waktu dia ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, berarti bohong nggak? Bohong. Iya, gimana sekarang? Sudah mengakui secara akal sehat baru dia bohong? Kalau mengakui akal sehat, saya mengakui. Kalau hati saya Mantap. nggak apa-apa ya. Oke, jadi akal sehat Anda mengakui Muhammad bohong, Ya. tapi hati Anda, nah, ini yang disebut dengan memergoki pacar yang selama ini dipercayainya begitu betul-betul ternyata selingkuh. Kayak gitu Bang. Keadaan orang, tahu nggak Bang? Ada perempuan, gitu. Terus punya pacar laki-laki atau laki atau perempuannya sama aja lah ya. Nah, si laki-laki ini percaya bahwa si pacarnya ini, wah dia pokoknya nggak akan dia itu selingkuh, bla 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 bla. Nah, ternyata Bang, didapatinya pacarnya itu selingkuh. Otaknya Bang, dia selingkuh, tapi hatinya tidak mungkin dia seperti itu. Saya tahu dia. Nah, ini Bang, makanya Bang saya bilang, janganlah akal sehat Anda, ya, janganlah hati Anda mematikan akal sehat Anda. Iya. Iya Bang. Sedikit komen Bang Adis yang ganteng, kacamatanya itu loh. Silakan. Ini mengedukasi juga kepada kami juga. Tapi saya takutnya itu kan ada murtad seperti itu. Kalau dalam hati kan seperti itu. Kenapa Anda takut murtad? Justru ketika Anda meninggalkan Muhammad, nanti Anda itu akan bisa berpikir secara jernih. Oh, itu untuk pemikiran kan kadang pikirannya lagi enak, kadang enggak, kan mood-moodan seperti Oke, betul. Saya setuju tuh Bang. Karena gini, karena namanya orang baru mendapati pacarnya ternyata didapati seperti yang saya bilang tadi ya. Bang Edis. Ya kan? Didapati seperti itu memang itu lagi anu Bang, lagi apa? Jet lag apa? Lagi ini. Lagi konslet gitulah. Nah, memang itu harus dikasih tempo dulu Bang, gitu. Ini aja Bang. Ini statement aku terakhir. Ya, silakan. Pada Mas Adis. Ya. Apa Mas Adis nggak takut nanti misalkan pindah alam, ternyata kebenaran itu ternyata apa yang dikatakan selama ini Bang Adis ternyata itu keliru. Udah siap resikonya nanti. Oh jelas Bang, gini Bang, saya itu mempelajari Bang. Jadi saya ambil Al-Quran, saya ambil Bible, dua-duanya saya bedah selama kurang lebih 13 tahun saya baca.
Dulu sebelum saya seperti itu, saya cuma katanya Bang. Katanya pendeta begini. Katanya ustadz begini. Katanya. Ya. Makanya saya berinisiasi nih. Saya pelajari, saya baca. Saya baca bolak-balik Bang. Itu Bang yang saya dapati. Seperti Oke, itu. karena banyak Jadi sekali. kebenaran itu ada di dalam Injil. Kebenaran itu hanyalah mengikuti Yesus. Yesus itu adalah Sang Firman. Firman yang datang dalam rupa manusia. Firman itu telah menjadi daging. Gitu Bang. Jadi Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa di sorga. Seperti itu. Oke lah, kami terima juga. Ya yang penting itu berarti sudah ada resiko masing-masing ya Bang Ya, Adis. yang penting saya sudah memperingati. Karena di dalam Injil itu Bang ada begini. Jikalau seseorang ya itu mendapat celaka, tapi kamu tidak memberikan peringatan kepadanya, maka kecelakaannya dia itu akan dituntut daripada saya. Tetapi jikalau saya sudah memberitakan kepada dia, tetapi dia tidak mau mendengar, dia menutup pintu hatinya, maka kesalahan dia itu tidak bisa dituntutkan kepada saya. Itu pesan yang ada di dalam Bible kami seperti Ya, itu Bang. itu udah tugasnya Mas Edis Iya. seperti itu. Saya memberitahukan Bang, memberitakan kebenaran seperti ini. Nah, resikonya tidak ikut kata Yesus apa? Resiko Resiko gimana? tidak mengikuti Yesus. Resikonya Oke. Ketika Yesus mau naik ke sorga, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Kamu sekalian adalah saksi mata dari semua yang telah terjadi ini. Maka beritakanlah semua yang telah kuajarkan kepadamu kepada seluruh bangsa, dari mulai Yerusalem, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Ya kan? Baptislah mereka, barang siapa percaya, mereka akan mendapatkan pengampunan, dan barang siapa yang tidak percaya, mereka akan mendapatkan penghukumannya. Oke, Seperti oke. itu. Itu yang bikin statement seperti itu siapa, Pak? Yang Yesus sendiri. Yesus sendiri. Abang tahu dari mana? Dari kesaksian para saksi mata. Saksi mata. Kan kalau saya tanya terus, Nggak apa-apa, tanya aja terus, nggak apa-apa. saksi mata berarti abang pernah melihat saksi mata. Tidak harus melihat saksi Tidak mata. harus melihat. Mau saya kasih contoh. Sebentar, mau saya kasih contoh. Mau saya kasih contoh? Oke. Abang percaya nggak Soekarno membacakan teks proklamasi jam 10 di Gang Pegangsaan tahun 1945? Percaya? Kalau membacakan percaya, tapi untuk waktunya Sebentar dulu. Sebentar. Iya. Tahu Oke. dari mana? Tahu dari foto. Dari para saksi mata, betul. Dari foto. Dari mana abang tahu kalau itu fotonya Bung Karno? Fotonya Bung dari mana? Ya dari media, dari radio. Iya, dari saksi mata, betul. Ya, oke. Iya, dari saksi mata. Nah, sekarang kita pakai akal sehat nih, pakai akal sehat. Kalau saksi mata sudah ngomong, bahkan saksi matanya bukan 1-2. Yesus itu punya 12 murid, satu diantaranya binasa. Ya kan? Nah, saksi mata dan banyak saksi mata yang lain memberitakan itu. Makanya apa yang tertulis di dalam Injil itu adalah keterangan para saksi mata, seperti ada yang seperti tertulis di dalamnya. Apa yang kami dengar tentang firman yang hidup, apa yang kami raba, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, itulah yang kami beritakan kepadamu. Saya menjadi saya menjadi orang yang sangat rugi kalau saya masih juga tidak percaya dengan para saksi mata yang bukan cuma 1-2. Gitu loh Bang. Iya. Seperti ini itu. memang saya setuju sekali Bang Edis mau mendengarkan apa orang yang naik ke room, nggak kayak Mbak yang satunya siapa ya Mbak? Siapa itu yang live satunya Mbak Siana apa? Mbak Chana itu. Tadi malam saya naik ke room itu, tapi karena batas waktu mungkin akhirnya saya ditutup. Ya mungkin itu sudah jelas Iya, sekali. semua orang punya karakternya masing-masing, Bang. Saya nggak bisa mengomentari karena saya tidak tahu apa yang terjadi. Gini, Bang. Intinya begini. Di channel saya ini, saya itu menghindari
sebuah diskusi yang membahas hal-hal yang bersifat dogmatika. Karena itu nggak bisa kita bahas, Bang. Karena itu nggak bisa kita tentukan mana yang benar. Karena semua bersifat subjektif. Contoh nih, Bang, contoh. Ya, menurut Abang nanti di surga kawin-mawin, betul nggak? Iya, emang. Nah, menurut fiktif iman memang. kami di surga itu hidup seperti malaikat di surga, betul nggak? Iya. Nah, karena sama-sama kita belum pernah ke surga, Bang. Makanya itu kebenarannya itu bersifat subjektif, nggak bisa kita debatkan. Udah? Nah, Iya, hal-hal tapi- yang bisa kita berdebatkan adalah hal-hal yang logis seperti tadi. Apa alasan saya percaya kepada itu? Dari mana saya bisa percaya kalau itu omongan Yesus? Itu kan? Nah, itu. Dari saksi mata. Kenapa saya bisa percaya bahwa Yesus pernah ada? Ya kan? Dari keterangan saksi mata. Bahwa pada masa pemerintahan ini, pemerintahan Kaisar Agustus, pada waktu itu dilakukan sensus dan seterusnya. Lalu pada pemerintahan waktu itu Raja Herodes, kemudian gubernur pada waktu itu adalah di wilayah Yudea adalah Pontius Pilatus dan seterusnya. Ada semua. Jadi betul-betul peristiwa yang terjadi, ada lokasinya, ada tempatnya, ya kan? Dicatat di dalam sejarah-sejarah dan diberitakan. Nah, sementara Bang, Kami mengakui bahwa Anda semua orang Kristiani pasti ada bukti, ada fakta yang. nah sekarang begini Bang. Sekarang mau saya tanya Bang. Sosok Muhammad ya, itu Ya. terindikasi adalah sosok yang legenda. Ya, legenda karena nggak bisa digambar seperti itu ya. Bukan begitu. Selain daripada nggak ada gambarnya, sebenarnya ada gambarnya. Banyak. Kalau Anda ketik foto Muhammad itu banyak sebenarnya. Banyak. Ketika jadi internet foto Muhammad itu banyak sebenarnya. Gini, Ya. begini. Di dalam ajaran agama Islam atau di dalam literatur Islam disebutkan bahwa Muhammad itu dulu dadanya dibelah, Ya. kemudian diambil hatinya, dicuci pakai Air Zam-Zam. air Zam-Zam. Ya. Katanya untuk membersihkan kotoran-kotoran dari hatinya Muhammad. Ya. Sekarang pakai logika, Bang. Pakai logika. Dari mana logikanya? Kalau hati dicuci, tadi Anda punya iri dengki nih. Anda punya penyakit iri, dengki, nggak seneng ngelihat teman seneng gitu kan. Susah ngelihat orang seneng ngelihat orang susah, misalnya begitu penyakit Anda. Ya kan? Kan banyak orang menderita penyakit gitu sekarang kan? Nah, lalu Anda ke dokter. Dokter, apa? Saya ini susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Tolong dibedah dulu, dicuci dulu hati saya. Dari mana logikanya? Tapi yang Makanya itu begini, betul makanya itu- saya bilang begini. Makanya sosok Muhammad yang digambarkan oleh orang Islam telah dibahas di dalam satu buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Yang ditulis oleh Robert Spencer. Di dalam buku itu kesimpulannya adalah sosok Muhammad yang dikenal oleh kalian itu merupakan sosok yang legenda, yang dilebih-lebihkan jauh daripada karakter aslinya. Tidak benar-benar fiktif, tetapi sudah dilebih-lebihkan menjadi sosok yang legenda. Makanya saya tanya sama Bang, jujur, Anda percaya nggak bahwa dada Muhammad dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air Zam-Zam, kemudian dimasukkan di situ iman dan kebajikan? ya karena kita ada ulama sih ya, harus yang kita ikuti ya percaya. Berarti Abang percaya itu? Ya meskipun saya sendiri belum tahu 100%. Enggak, Anda sendiri, iman Anda, akal sehat Anda percaya itu? Ya kalau mau lihat akal sehat ya nggak percaya. Nggak percaya Bang, makanya aku bilang. Tapi di Islam juga. Makanya kalau ada orang bilang begitu, bilang aja begini, lu nonton Tom dan Jerry sehari berapa kali? Bilang gitu. Gini Bang Adis, di ajaran kami juga percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad, dan percaya al-imanu bil ghaib, percaya kepada hal gaib. Mungkin itu. Ya, tetapi yang- begini Bang, tetapi begini, di dalam Bible itu ada hal-hal seperti itu, tapi itu penglihatan Bang. Contoh ya, contoh. Ketika Raja Mesir pada waktu itu, dia bermimpi. Nah, dia mimpi bahwasanya dalam mimpinya itu dia melihat 7 ekor lembu yang gemuk sedang memakan rumput di tepi sungai Nil. Lalu dia melihat lagi ada 7 sapi yang lain, kurus. Disebutkan di dalam Bible itu kulit pemalut tulang. Maksudnya
balung. Kalau bahasa Jawanya itu balung tok. Tahu kan? Sapi yang cuma tulang-tulang doang itu, kerangka berjalan. Nah, lalu sapi-sapi yang kerangka-kerangka ini memakan sapi-sapi yang gemuk tadi itu. Lalu nggak bisa tidur Raja Mesir pada waktu itu. Dia panggil seluruh ahli nujum. Dipanggil semuanya. Orang-orang berhikmat. Dukun-dukun semua dipanggil. Ya, nggak ada yang ngerti apa artinya. Ada satu orang Yahudi pada waktu itu di dalam penjara namanya Yusuf. Dipanggil ya Yusuf. Ku dengar kamu pintar ngertiin mimpi katanya. Dibilang sama Yusuf. Ya, dibilang begini. Bukan aku yang memberitahu, tetapi Allah akan memberitahu kepada tuanku apa arti mimpi tuanku itu. Katanya kan? Nah, dibilanglah. Sebenarnya 7 ekor lembu itu artinya 7 tahun. 7 ekor lembu yang gemuk itu artinya 7 tahun. 7 tahun. Dan 7 ekor lembu yang kurus itu artinya juga 7 tahun. Nah, arti dari mimpi tuanku itu adalah akan datang nanti 7 tahun masa kelimpahan besar. Ya. Kelimpahan besar di seluruh tanah Mesir. Tetapi akan datang lagi 7 tahun di mana akan ada bencana kelaparan. Dan kelaparan itu, tadi kurang lengkap saya menjelaskan mimpinya. Ketika sapi-sapi itu memakan sapi yang gemuk tadi, tetap aja kurus sapi itu. Nah, sampai 2 kali dia mimpi itu, tapi mimpi yang lain mengenai gandum tadi. Nah, dikatakan Raja Mesir itu takjub luar biasa dengan Yusuf. Nggak ada orang seperti ini katanya. Sungguh ini memang hikmat daripada yang maha kuasa begitu. Intinya saya pakai bahasa-bahasa seperti biar kita nggak debat nanti di situ. Nah, artinya memang di sini ada satu peristiwa, tapi itu bukan peristiwa sungguhan, tetapi hanyalah sebuah vision, penglihatan. Ya. Nah, sedangkan dada Muhammad dibelah itu beneran, Bang. Bukan apa namanya? Apa bahasanya? Itu betul-betul letterlock seperti itu, kan gitu. Ya. Nah, maksud saya begini, Bang. Kalau Anda betul-betul mendalami apa yang Anda imani, Al-Quran Anda baca, Bible Anda baca, nanti Anda akan simpulkan bahwa mustahil Anda tidak nyimpulkan bahwa kitab Anda itu jiplak-jiplak isi Bible, Bang. Iya. Anda temukan seperti itu dalam Al-Quran? Mimpi 7 ekor sapi. Anda temukan? Tidak. Mungkin kekurangannya di situ. Iya, kekurangan Anda baca Quran bahasa Arab, makanya nggak pernah tahu. Tapi poin ini terakhir ya, saya mau pergi juga. Silakan. Mungkin yang sudah keluar dari Islam, mungkin mereka memilih akal sehatnya, mungkin seperti itu. Tapi mohon maaf, Bang Adis, saya akal sehatnya memang mengakui, memang kalau itu Muhammad itu ngeprank, ya ngeprank secara akal sehat. Tapi secara hati kami tetap. Nggak apa-apa ya gitu ya? Nggak apa-apa lah, karena Anda ibarat tadi itu orang yang jatuh cinta mengetahui pacarnya ternyata punya istri atau suami lain. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, itu memang gini teman-teman. Banyak orang itu beragama itu cuma ikut-ikutan, teman-teman. Ya, banyak sekali. Gitu. Makanya teman-teman kalau Anda pelajari ya, nanti Anda tahu, ini sebenarnya begitu. Nah, itulah yang saya dapatkan teman-teman. Ketika saya mengkaji Al-Qur'an, saya kaji Bible, saya pernah menerbitkan satu buku, ya, buku itu waktu itu sudah saya bagi-bagikan ya kepada muslim gratis, saya bagi-bagikan, termasuk Yusuf PI saya bagi. Banyak itu muslim-muslim saya bagi semua itu. Tapi mereka saya tantang. Kalau kamu bisa membuktikan kesalahan di buku ini, saya kasih kamu. Waktu saya lupa saya hadiahnya ada. Ya. Dan nggak ada. Buku itu memang nggak terbantahkan. Buku itu berisi, intinya itu begini. Bagaimana kita tahu bahwa kitabnya si Juma ini nyolong kitabnya orang Kristen dengan keliru. Itu kan banyak yang kujang-kujang. Tongkong! Shalom Aleichem, Beshem Hamashiach, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Channel ini tempat kita membahas apologetika Kristen dengan cara yang santai, logis, dan berdasarkan firman Tuhan. Dalam diskusi tadi, Edi sempat menyinggung buku dari Robert Spencer. Untuk itu kita akan membahas sebuah buku yang kontroversial ini dan tentunya sangat menarik. Tentu kita tidak akan membahas secara menyeluruh, namun ada 3 bagian yang saya highlight mengenai buku Did Muhammad Exist karya Robert Spencer ini.
Sebab buku ini mempertanyakan eksistensi Muhammad, pendiri Islam itu sendiri, dan menentang narasi Islam tradisional. Benarkah Muhammad adalah tokoh historis, atau ia hanya konstruksi teologis yang dikembangkan berabad-abad kemudian? Untuk itu, mari kita telusuri bersama-sama. Buku Did Muhammad Exist adalah hasil penelitian Robert Spencer, seorang sejarawan dan kritikus Islam. Dalam bukunya, Spencer mengkaji sumber-sumber sejarah awal Islam dan menemukan bahwa banyak bagian dari kisah hidup Muhammad tidak memiliki dasar historis yang kuat. Misalnya, mengapa tidak ada catatan kontemporer tentang Muhammad pada abad ke-7? Mengapa bukti arkeologi dan manuskrip awal tidak mendukung narasi Islam tradisional? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan tentunya. Mari kita melihat beberapa poin utama yang dibahas dalam buku ini. Pertama, minimnya bukti kontemporer. Dalam sejarah, tokoh besar biasanya memiliki banyak bukti tertulis dari masanya. Namun, nama Muhammad hampir tidak ditemukan dalam catatan sejarah non-Islam hingga 1 abad setelah kematiannya. Kedua, ketidakkonsistenan dalam sumber Islam awal. Hadis dan sirah atau biografi Muhammad baru ditulis ratusan tahun setelah ia diklaim hidup. Bahkan ada banyak kontradiksi di antara berbagai sumber ini. Ketiga, kaitan Islam dengan Kekaisaran Romawi Timur dan Persia. Spencer berargumen bahwa Islam awal mungkin lebih merupakan hasil dari perkembangan politik dan keagamaan di kawasan Timur Tengah pada abad ke-7, bukan dari pewahyuan seorang nabi di Arab. Jika benar bahwa Muhammad tidak pernah ada, atau setidaknya bahwa kisah hidupnya sangat berbeda dari apa yang diajarkan Islam, maka implikasi besarnya itu berarti dasar Islam sebagai agama wahyu menjadi sangat lemah. Sebaliknya, kita melihat bahwa kekristenan memiliki dasar historis yang kokoh. Yesus Kristus bukan hanya disebutkan dalam Injil, tetapi juga dalam catatan sejarawan non-Kristen atau bukan orang-orang Kristen, seperti Yosefus dan Tacitus. Jadi, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang iman, kita harus berbicara berdasarkan fakta. Injil tidak berdiri di atas mitos atau legenda, tetapi di atas kesaksian nyata daripada saksi-saksi mata. Kesimpulannya, Did Muhammad Exist adalah buku yang layak untuk kita telaah. Ini bukan sekedar kritik kosong, tetapi analisis sejarah yang serius. Sebagai orang percaya, kita harus tetap berdoa bagi mereka yang masih dalam kegelapan dan terus memberitakan kebenaran Kristus. Jika Anda suka video ini, dukung channel ini berkembang dengan scan QR Code yang ada di layar Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan pembahasan apologetika lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.